Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang sel elektrokimia, dan di video kali ini kita akan fokus pada pembahasan sel elektrolisis. Di awal kita sudah mengetahui bahwa definisi sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Dan salah satu penerapannya ada pada proses pemurnian tembaga. Jadi biji tembaga itu biasanya masih mengandung zat pengotor selain tembaga. Dengan diterapkannya sel elektrolisis, biji tembaga nanti bisa dimurnikan sehingga hanya mengandung tembaga saja. Sel elektrolisis memanfaatkan energi listrik agar reaksi redoks pada sel dapat terjadi. Jadi kebalikan dari sel volta. Kalau sel volta, reaksi redoks yang terjadi itu bisa menghasilkan energi listrik. Sementara pada sel elektrolisis, dengan diberikannya energi listrik, maka di dalam sel tersebut dapat terjadi reaksi redoks. Di sini ada gambar diagram sel elektrolisis larutan Ki. Dari sini kita bisa melihat komponen-komponen apa saja yang menjadi penyusun sel elektrolisis. Di sini ada elektrode, 2 buah, yaitu terbuat dari grafit atau karbon. Kemudian elektrode ini dicelupkan di dalam larutan elektrolit yang berupa larutan Ki. Dan kedua elektrode ini dihubungkan dengan kabel yang tersambung dengan sumber arus searah, bisa berupa baterai atau yang lainnya. Jadi untuk komponen sel elektrolisis itu ada elektrode, kemudian ada larutan elektrolit, dan ada sumber arus searah. Berbeda dengan sel volta, kalau pada sel elektrolisis, anode adalah kutub positif dan katode adalah kutub negatif. Untuk reaksi yang terjadi sama, anode adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi dan katode adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Bagaimana proses yang terjadi pada sel elektrolisis? Sebelumnya, kita tahu ya, larutan Ki yang merupakan larutan elektrolit berarti terdiri dari zat terlarut, yaitu Ki, dan pelarut, yaitu air atau H2O. Maka, di dalam wadah ini terdapat ion-ion penyusun Ki, yaitu K+, dan I-, dan ada juga H2O sebagai pelarut. Proses yang terjadi pertama adalah ketika dialiri arus listrik, ion-ion akan bergerak ke kutub yang berlawanan muatannya. Artinya, I- yang merupakan ion negatif, dia akan berkumpul di anode yang merupakan kutub positif. Sementara K+, yang merupakan ion positif, dia akan berkumpul di katode yang merupakan kutub negatif. Sementara H2O, dia tetap tersebar merata di dalam wadah ini. Kemudian, karena di sekitar anode ini berkumpul I-, maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah I-. Di sini kita bisa lihat bahwa ada gas I2 yang dihasilkan. Maka nantinya di sekitar anode akan ada gelembung-gelembung gas yang menandakan I2 telah terbentuk. Sementara dua elektron yang hasil reaksi oksidasi, dia akan bergerak menuju ke katode sesuai dengan tanda panah ini. Selanjutnya, di sekitar katode ada ion K+, dan ada juga H2O yang tersebar merata di dalam wadah. Ternyata H2O lebih mudah mengalami reduksi dibanding K+. Bagaimana kita bisa tahu H2O ini lebih mudah mengalami reduksi dibanding K+? Kita bisa lihat dari nilai potensial standarnya, atau dari deret volta, bahwa si H2O ini memiliki potensial standar yang lebih besar daripada K+. Atau kalau dalam deret volta, posisinya lebih kanan daripada K+, sehingga yang mengalami reduksi nantinya adalah si H2O, bukan K+. Pada katode akan terjadi reaksi reduksi H2O dengan persamaan sebagai berikut. Elektron yang digunakan untuk bereaksi adalah elektron yang berasal dari anode. Maka di sekitar katode nanti akan terlihat juga gelembung-gelembung gas yang merupakan gas H2. Dan terbentuk juga larutan KOH karena interaksi antara K+ dan OH-. Jadi, proses sederhananya pada sel elektrolisis, pertama,
Arus listrik diberikan ke dalam sel elektrolisis. Karena adanya arus listrik, maka ion-ion berkumpul di elektrode dan terjadilah reaksi redoks.